Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kalmia Primahani dengan NPM 20144200011 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pemahaman individu teknik non-tes yang berlokasi di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Yang pertama di sini ada profil SMP Negeri 2 Yogyakarta, identitas sekolah atau instansi, gedung sekolah menghadap halaman parkir bus wisata. Di SMP Negeri 2 menempati gedung kuno yang sebagian besar merupakan cagar budaya. Di sini ada luas tanah 3.500 meter persegi, jumlah rombongan belajar dan siswa, kelas 7 6 rombel reguler kali 34 siswa, tambah 1 rombel SKS kali 34 siswa, sama dengan 238 siswa. Dan kelas 8 7 rombel kali 34 siswa, sama dengan 238 siswa. Kelas 9 7 rombel kali 34 siswa, sama dengan 238 siswa. Dan di sini ada jumlah guru PNS itu ada 30 orang, jumlah guru tidak tetap ada 8 orang, jumlah karyawan atau TU 4 orang, jumlah satpam 4 orang, jumlah pegawai perpustakaan ada 2 orang, jumlah pegawai UKS ada 1 orang, jumlah tenaga kebersihan dan taman ada 3 orang. Yang selanjutnya ada visi dan misi. Di sini ada visi membentuk siswa yang bertakwa, berprestasi, dan memiliki karakter kepemimpinan. Yang selanjutnya ada misi. Yang pertama, membentuk watak siswa yang beriman, bertakwa, bermoral, serta hormat pada orang tua dan guru. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa sesuai minat, bakat, dan talenta. Yang keempat, melatih belajar mandiri dari berbagai sumber belajar, termasuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kelima, menanamkan sikap disiplin, sadar akan kebersihan dan lingkungan hidup. Yang keenam, menanamkan cinta budaya bangsa sendiri. Yang selanjutnya, di sini ada tujuan dan indikator keberhasilan. Yang pertama ada tujuan, menghasilkan siswa yang sopan, santun, berakhlak mulia, menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi di bidang akademik, menghasilkan siswa yang berjiwa kreatif, kompetitif, berkembang, minat dan bakatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Yang keempat, menghasilkan siswa pembelajar yang cepat menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu sumber belajar. Di sini ada indikator keberhasilan. 1. Sikap siswa yang senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan agamis. Yang kedua, peringkat 3 besar nilai rata-rata ujian nasional di Yogyakarta. Yang ketiga, banyak karya siswa dan trofi kejuaraan yang terpampang di sekolah. Yang keempat, peminjaman buku di perpustakaan tinggi, internet banyak digunakan sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya di sini ada alamat sekolah. Jalan Panembahan Senopati nomor 28 sampai 30, Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan kode pos 55121. SMP Negeri 2 Yogyakarta berada di kawasan pusat kota 0 km, berjarak 100 meter sebelah timur perempatan Jalan Malioboro dan Jalan Senopati, sejajar dengan kantor pos Indonesia terbesar, gedung Bank Indonesia, kantor pajak, dan gereja Kidul-Loji. Posisinya tepat di seberang jalan dari gedung Taman Pintar. Yang selanjutnya di sini ada bagaimana sih kondisi fisik dan non fisik di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Yang selanjutnya ada kondisi fisik tempat survei. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai sekolah menengah pertama, SMP Negeri 2 Yogyakarta kondisi fisiknya sudah memungkinkan, tetapi tidak dengan ruang BK. Ruangan BK di SMP Negeri 2 Yogyakarta bisa dikatakan masih minim karena pada sarana dan prasarananya kurang memadai. Dengan keadaan hampir seluruh bangunan sekolah berukuran kecil, hanya ada 20 ruangan kelas,
Lalu ruang BK itu sendiri memiliki lebar 2,5 meter dan panjang 8 meter. Ruangan BK hanya terbatas untuk 5 orang saja untuk melakukan konseling. Selain itu, untuk melakukan konseling, guru BK juga menggunakan ruang kelas yang telah ada. Jika menambahi ruangan untuk ruang konseling tidak bisa karena tidak dapat izin dan tidak boleh merubah bangunan lama atau sejarah. Jika menambahinya bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada kondisi non-fisik atau sumber daya manusia tempat survei. Sumber daya manusia di SMP Negeri 2 Yogyakarta sangat mencukupi, khususnya pada guru bimbingan dan konseling sendiri. Terdapat 5 guru bimbingan dan konseling dengan 1 guru memegang masing-masing kelas per siswa yang berjumlah kurang lebih 714 siswa. Yang selanjutnya ada sasaran survei. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan memiliki tujuan serta manfaat. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui keadaan lingkungan sekolah, tentang penggunaan implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, bagaimana seorang guru BK menerapkan layanan bimbingan dan konseling tersebut, serta seperti apa gambaran para siswa dari kegiatan penerapan bimbingan dan konseling tersebut. Untuk itu, sasaran dari observasi ini adalah guru bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya ada materi. Selama pelaksanaan survei pemahaman individu teknik non-tes, ada beberapa materi yang ditanyakan kepada guru bimbingan dan konseling terkait kondisi fisik dan non-fisik, permasalahan yang sering dihadapi oleh guru BK kepada peserta didik, serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, proses pembelajaran pada masa pandemi. Di sini ada metode pelaksanaan. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan guru BK di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dikarenakan dengan menggunakan metode ini, kami sebagai mahasiswa juga bisa lebih akrab mengobrol santai dengan guru BK yang ada di sana. Kami pun dalam melakukan observasi juga disambut baik oleh seluruh karyawan di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Di sini ada kebutuhan dalam pelaksanaan survei. Yang pertama, laptop untuk membuat laporan. Yang kedua, kendaraan yang pastinya membutuhkan bensin. Yang ketiga, HP untuk merekam seluruh obrolan waktu wawancara dimulai. Yang selanjutnya ada keterlibatan pihak lain. Dalam observasi ini melibatkan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru BK SMP Negeri 2 Yogyakarta, seluruh karyawan SMP Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ibu karyawan Universitas PGRI Yogyakarta yang membantu kami dalam mencari surat observasi. Yang selanjutnya ada permasalahan yang sering dihadapi siswa selama pandemi. Selama pembelajaran di masa pandemi, kendala yang menonjol adalah jaringan, yang kedua koneksi antara murid dengan guru, yang ketiga perangkat. Dari ketiga itu mendominasi kendala yang dihadapi, terutama dari murid. Misal penyampaian materi dari guru dan ditransfer ke siswa itu menjadi tidak baik di bawah 50%. Penyampaian materi guru ke siswa kurang berjalan dengan baik. Jadi anak-anak itu cenderung yang bisa merespon itu sangat sedikit. Dari 34 siswa, jika sudah ada 28 siswa yang merespon, itu bisa dikatakan sudah bagus. Sedangkan yang sisanya itu pada dasarnya yang kurang merespon, ada juga yang tidak cakap dengan alat komunikasi, kurang bisa dengan HP, tidak biasa dengan akun, tidak terbiasa dengan materi di layar HP karena HP atau perangkatnya tidak mendukung. Yang menjadi masalah dasar akademiknya karena terdampak zonasi yang dulunya mendapat anak-anak yang memiliki nilai 80 ke atas. Karena terkena zonasi, jadi beberapa nilai yang kurang dan permasalahannya siswa malas mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas sering ditunda-tunda. Ada beberapa anak tidak pernah mengikuti Google Meet dan tidak ikut presensi. Kemudian siswa di suatu sekolah yang masuk dalam zonasi itu akan bervariasi dengan adanya berbagai macam karakter siswa. Misalkan ada yang rajin mengerjakan tugas, ada yang malas-malasan, dan ada juga yang mengemukakan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal. Nah, kemudian bagaimana sih solusi permasalahan yang telah dilakukan guru BK atau sekolah? Solusi permasalahan yang telah dilakukan guru bimbingan dan konseling di antara banyak hal dari tim BK SMP Negeri 2 Yogyakarta
melakukan kerjasama dengan wali kelas dan Bapak Kepala Sekolah, termasuk dengan Bapak Ibu karyawan di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Yang terakhir kepada orang tua. Jadi ada 3 hal itu yang membuat tim BK berkolaborasi dengan Kepala Sekolah, Bapak Ibu karyawan, dan orang tua. Dan dari Bapak Ibu guru berkaitan dengan tugas-tugas yang disampaikan dan materi itu guru BK harus menyesuaikan. Artinya menyesuaikan, merespon penerimaan anak. Misalkan anak menghubungi guru BK menyampaikan, "Pak, saya ada kendala dengan pembelajaran." Guru BK harus memberikan masukan ketika ada masalah dan kendala yang ditemukan. Tim guru BK melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah, "Pak, minta izin untuk siswa A ada kendala tentang kuota," dan Bapak Kepala Sekolah memutuskan untuk memberikan kuota dari sekolah. Dan sering terjadi perangkat HP yang digunakan siswa tidak cakap, tidak punya HP, tidak punya laptop. Dengan seizin orang tua, mempersilahkan siswa hadir ke sekolah untuk melakukan pembelajaran menggunakan laptop, perangkat komputer yang ada di sekolah. Pastinya wajib dengan izin dari orang tua siswa. Jika anak-anak yang sudah dipanggil tetapi tidak berefek, langsung dilakukan konseling pribadi. Karena jika mengkonseling kelompok itu terkadang waktu yang digunakan kurang karena adanya PPKM, jadi terkendala. Jika mau mengundang siswa ke sekolah, takutnya terkena sanksi dari Dinas Pendidikan. Di SMP Negeri 2 Yogyakarta juga memiliki permasalahan terhadap siswa yang sudah menginjak ke kelas 9. Ada sebagian siswa yang tidak ingin belajar. Nah, di sini guru BK menjemputnya karena kelas 9 sedang melaksanakan ujian ASPD, yang dimana di Indonesia hanya ada 2 yang melaksanakannya, di antaranya Jogja dan Surabaya. Sistem ujian ASPD untuk mengklarifikasi siswa yang ingin memasuki sekolah negeri. Ujian ini tidak bersifat wajib. Yang selanjutnya ada identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan analisis permasalahan. Terdapat beberapa layanan bimbingan konseling dalam melaksanakannya. Saat melakukan observasi di SMP Negeri 2 Yogyakarta, layanan yang dilakukan selain klasikal PJJ, guru BK juga melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Ketika itu sudah ditemukan permasalahan, guru BK mengundang orang tua. Jadi layanan konsultasi untuk orang tua dan juga siswa. Jadi kendalanya apa, dan itu guru BK mengkomunikasikannya tidak hanya dengan tatap muka, tetapi juga dengan media seperti WhatsApp, telepon, dan conference dengan Google Meet, yang di dalamnya meliputi guru, wali kelas, guru BK, dan siswa. Dan sampai hari ini tidak ada masalah muncul yang besar. Kalaupun ada kendala yang besar, mungkin guru BK akan referalkan, tetapi sampai saat ini tidak ada kasus yang istilahnya harus membutuhkan ahli dari pihak luar sekolah. Jadi layanannya sampai Bapak Ibu guru dan kepala sekolah saja. Di SMP Negeri 2 Yogyakarta, para guru BK menggunakan teknik DCM AKPD. Penggunaan teknik AKPD atau yang disebut angket kebutuhan peserta didik dari teknik AKPD diolah menjadi kebutuhan siswa, kemudian di asesmen, setelah itu dibentuk program kerja, kemudian dari program kerja itu guru BK membuat RPL yang sesuai kebutuhan siswa. RPL yang digunakan itu menunggu dari asesmen, setelah sudah siap, kemudian dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian dipilah-pilah lagi mana yang kiranya sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pada harinya setelah ditentukan kemudian dilaksanakan. Nah, di sini kita sudah sampai kesimpulan dan saran nih. Kesimpulan dari observasi ini, penyusunan dan pelaksanaan program BK di SMP Negeri 2 Yogyakarta sudah menggunakan kerangka kerja yang utuh. Namun dalam pemberian layanan bimbingan masih mengalami kendala di mana kurangnya jam untuk guru BK bisa masuk ke kelas, sarana dan prasarana masih kurang. Yang seharusnya terdapat ruangan konseling di SMP Negeri 2 Yogyakarta hanya menggunakan ruangan kelas saja. Dan di sini ada saran, laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik itu saat melakukan observasi maupun penyusunan laporan. Kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan oleh penyusun. Semoga kedepannya kelompok bisa lebih baik dalam melakukan observasi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.